warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Rasyidah, NRP 191112A, Program Studi Manajemen Transportasi Laut. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengaturan kapal di dermaga guna memenuhi tugas mata kuliah pengaturan kapal di dermaga, utilisasi dermaga, dan waktu pelayanan kapal di dermaga. Pertemuan pertama, ada pengenalan dermaga. Bisa kita lihat gambar dermaga? Untuk pengertian dermaga ini sendiri, yakni bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal. Tipe-tipe dermaga antara lain, yang pertama, dermaga dolphin atau trestle, yakni dermaga yang digunakan sebagai tempat sandar kapal berupa dolphin yang berada di atas tiang pancang. Yang kedua, dermaga quay wall. Dermaga quay wall didirikan dengan struktur yang sejajar dengan pantai berupa tembok yang terdiri di atas pantai dengan konstruksi kaisan beton atau sheet pile baja. Yang ketiga, dermaga apung atau sistem jetty pier. Dermaga apung adalah tempat untuk menambahkan kapal pada suatu ponton yang mengapung di atas air. Jenis-jenis dermaga antara lain, yang pertama, dermaga barang umum. Yang kedua, dermaga peti kemas. Yang ketiga, dermaga curah. Yang keempat, dermaga khusus. Yang kelima, dermaga marina. Yang keenam, dermaga kapal ikan. Fasilitas yang ada di dermaga. Beberapa fasilitas yang ada di dermaga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, vendor. Yang kedua, fasilitas alat bongkar muat. Yang ketiga, gudang. Yang keempat, lapangan penumpukan. Dan yang kelima, jalan. RPS pertemuan kedua, memahami pengelolaan pelabuhan. Model dasar pengelolaan pelabuhan. Yang pertama, model landlord port. Yang kedua, model tool port. Yang ketiga, model operating port atau service port. Pengertian otoritas pelabuhan atau Port Authority adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Pengertian alur pelayaran. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Memasuki RPS pertemuan ketiga, pengertian pelabuhan, peran, dan fungsinya. Yang pertama, pengertian pelabuhan. Pengertian pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Jenis pelabuhan ada dua, antara lain, yang pertama, pelabuhan umum, yakni pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Yang kedua, pelayanan khusus. Pelayanan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Selanjutnya, peran pelabuhan, yakni yang pertama, simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Yang kedua, pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional. Yang ketiga, tempat kegiatan alih moda transportasi. Yang keempat, penunjang kegiatan industri dan perdagangan. Yang kelima, tempat distribusi, konsolidasi, dan produksi. Adapun fungsi pelabuhan. Yang pertama, kegiatan pemerintahan. Yang kedua, kegiatan jasa kepelabuhanan. Yang ketiga, kegiatan jasa kawasan. Yang keempat, kegiatan penunjang kepelabuhanan. Selanjutnya, RPS pertemuan keempat, memahami dan terampil dalam operasi pelabuhan. Jasa kepelabuhanan. Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelabuhan dan BUP atau Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Selanjutnya, RPS pertemuan 5 dan 6. Terampil menghitung turnaround time terhadap ketersediaan dermaga. Yang pertama, port time. Pengertian port time yaitu waktu yang dibutuhkan kapal berlabuh untuk menunggu sandar
dan keluar setelah selesai melakukan kegiatan bongkar atau muat. Yang kedua, effective time. Waktu efektif atau effective time ini adalah waktu yang benar-benar digunakan untuk melakukan bongkar muat selama kapal berada di dermaga. Yang ketiga, turnaround time. Turnaround time adalah waktu kedatangan kapal berlabuh jangkar sampai sandar di dermaga serta waktu keberangkatan kapal setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang. Selanjutnya, RPS pertemuan 8 dan 9, memahami dan terampil menghitung kinerja dermaga. Pengertian kinerja arus bongkar muat barang, yakni daya lalu barang di pelabuhan dalam periode waktu tertentu yang meliputi 1. Berth throughput, 2. Ship throughput, 3. Open storage throughput, 4. Ship output. Untuk pengertian output ini sendiri, yakni adalah keluaran jumlah barang yang dibongkar atau dimuat dalam periode waktu tertentu di suatu dermaga. Selanjutnya, RPS pertemuan 10 dan 11, memahami berth allocation. Fasilitas alat bongkar muat di dermaga, sesuaikan jenis kapal yang akan disandarkan dengan fasilitas alat bongkar muat yang ada di dermaga. 1. Kapal kontainer, 2. Kapal curah atau bulk carrier, 3. Kapal general cargo, 4. Kapal tanker. Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan berth, tambatan, dan sandar. Yang pertama, berth, yakni tambatan suatu tempat di mana kapal melakukan bongkar atau muat barang. Yang kedua, berth allocation, yakni pengalokasian daerah tambatan pada suatu pelabuhan tertentu untuk kegiatan pelayaran tertentu. 3. Berth throughput, yakni jumlah bongkar atau muat komoditas melalui suatu dermaga dibagi panjang dermaga dalam satuan meter dan ton per meter kubik untuk masa periode tertentu. 4. Berthing list, yakni suatu daftar yang berisikan rencana penambatan kapal-kapal. Kelima, berthing plan, yakni gambar atau denah yang memperlihatkan lokasi penyandaran kapal-kapal. 6. Berthing time, yakni waktu keseluruhan yang terpakai selama kapal bertambat. Baiklah, yang selanjutnya RPS pertemuan ke-12 dan 13, memahami dan terampil menghitung jalur kritis pelayanan kapal. Critical Path Method atau CPM. CPM adalah metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktunya bersifat deterministik atau pasti. Menghitung jalur kritis pelayanan kapal. Yang pertama, menghitung durasi total dan biaya penyandaran kapal yang didapat dari penerapan Critical Path Method atau CPM dalam proses pelayanan kapal. Yang kedua, manfaat yang akan didapat adalah memberikan solusi kepada perusahaan dalam usaha mengoptimalisasikan waktu sandar kapal dengan metode CPM. Beberapa keuntungan menggunakan metode CPM ini adalah: yang pertama, meningkatnya tingkat kesuksesan proyek. Yang kedua, proyek berjalan tepat waktu. Yang ketiga, proyek terselesaikan dengan biaya di bawah yang dianggarkan. Yang keempat, mengurangi durasi proyek. Yang kelima, penyederhanaan manajemen proyek. Yang keenam, peningkatan pencapaian proyek dengan jumlah resource yang sama. Jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur terpanjang pada network planning sehingga memiliki durasi pengerjaan terpanjang. Nama aktivitas pelayanan kapal. Yang pertama, pelayanan kedatangan kapal. Yang kedua, pelayanan tambat. Yang ketiga, pelayanan bongkar atau muat. Yang keempat, pelayanan suplai BBM atau air tawar. Yang kelima, pelayanan keberangkatan kapal. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.